Pertanian merupakan suatu aspek kehidupan yang penting di dunia ini. Pertanian juga berkembang seiring perkembangan zaman, berkembang menjadi lebih efisien dan lebih modern. Pernahkah kalian mendengar istilah kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan teknik pertanian yang modern, berbeda dengan teknik yang lain seperti stek, okulasi, cangkok, dan lain sebagainya. Saya Bagus Prasetyo akan memandu kalian mendalami lebih dalam tentang kultur jaringan ini. Dan selamat menonton. Kultur jaringan adalah suatu teknologi budidaya yang tidak biasa. Jadi teknologi budidaya yang semua faktor kebutuhan atau untuk pertumbuhannya, mulai dari faktor lingkungan dan untuk pertumbuhan, semuanya diatur. Sehingga di dalam kultur jaringan, pertumbuhannya bisa kita kendalikan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dalam pelaksananya kita berikan dalam bentuk perlakuan-perlakuan di medianya, di formula hormonnya, dan juga kondisi lingkungannya. Bahwa setiap sel tumbuhan itu mempunyai fenomena namanya totipotensi. Totipotensi itu adalah total genetik potensi yang terdapat di dalam satu sel. Jadi maksudnya satu sel tumbuhan itu cukup untuk bisa menjadi tanaman yang lengkap. Jadi sepanjang sel itu masih hidup, maka dia bisa menjadi sama seperti induknya. Berarti sebenarnya semua tumbuhan bisa dikulturkan. Jadi saat ini dan sedang ngetren ini terkait bagaimana kita ada 3 hal. Yang pertama adalah kita mampu menghasilkan bibit dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan unggul. Ya, ada pemuliaannya di sana. Kemudian teknologi untuk menghasilkan bahan obat langsung dari dalam botol itu kita sebut namanya teknologi metabolic sekunder. Nah, teknologi inilah yang sekarang sedang ngetren karena teknologi metabolic sekunder ini merupakan salah satu alternatif lagi di dalam fungsi kultur jaringan yang tidak hanya melulu menghasilkan bibit. Jadi kultur jaringan tadi itu bisa menghasilkan bahan obat langsung dari dalam botol. Jadi sekarang yang sedang ngetren, mohon maaf, ini adalah terkait dengan Mitragynea speciosa. Ini adalah tanaman khas dari Kalbar yang dia fungsinya setara dengan ganja, morfin, dan ini sedang rame ya, pro kontranya sangat kuat karena memang sangat berbahaya kalau ini jatuh ke tangan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Tapi fungsi manfaatnya yang sangat besar ini juga sangat signifikan, sangat berdampak. Jadi pemerintah tanggal 9 September 2024 yang lalu akhirnya melegalkan ini. Kita umumnya di sini dari 400 jenis tadi itu mengoleksi beberapa jenis tanaman-tanaman yang memang sudah langka, khususnya tanaman anggrek. Kita mempunyai beberapa jenis anggrek spesies langka, mulai dari anggrek kribo, anggrek hitam, anggrek macan, macam-macam, segala macam anggrek tadi itu, dan juga termasuk tumbuhan obat. Ada tumbuhan obat yang namanya Pulepandak, Rauvolfia serpentina, itu sudah tidak ada di alamnya, sudah sulit dicari di alamnya. Boleh dibilang hampir punah ya. Dan itu 20 tahun di dalam botol kultur jaringan di Esa Flora dan di IPB. Jadi Pulepandak ini tumbuhan obat yang mengandung dua zat yang kontra, yang satu menaikkan darah, yang satu menurunkan tekanan darah. Itu unik ya, dan itu sudah langka. Terkait dengan kultur jaringan, berharap bahwa kita bisa memanfaatkan kultur jaringan ini di dalam memanfaatkan biodiversitas kita yang sangat-sangat kaya. Ya, kita terkenal dengan negara mega biodiversity dan tumbuhan obatnya, bahan alamnya, itu keren sekali. Dan itu boleh dibilang masih di bawah 10% yang sudah kita manfaatkan. Selebihnya masih menunggu untuk kita manfaatkan. Banyak sebagian dari tanaman-tanaman tersebut sudah keburu punah tanpa kita kenal. Kan sayang sekali seperti itu ya.
Jadi jangan sampai kita bagaikan tikus mati di lumbung padi. Kali ini saya akan memperlihatkan di mana terdapat sekolah yang memberikan pengajaran dan memfasilitasi tentang ilmu pertanian. Salah satu ilmunya tentu saja teknik kultur jaringan. Saya Nurul Rahman, guru produktif di SMKN 63 Jakarta. Dengan mata pelajaran yang saya ajarkan adalah praktek kultur jaringan. Untuk SMKN 63 Jakarta ini sudah berdiri sejak tahun 1972. Dan perlu diketahui, SMKN 63 ini adalah satu-satunya sekolah kejuruan di bidang pertanian di Jakarta. Fasilitas dan sumber daya yang kami miliki juga sudah cukup memadai untuk menunjang pembelajaran bagi siswa-siswi SMKN 63. Oleh karena itu, SMKN 63 terbuka untuk generasi muda yang ingin belajar dan mendalami bidang pertanian. Tantangan dalam kultur jaringan ini kita harus steril dari hal apapun, yaitu kotoran. Kita tidak boleh adanya kotoran sedikit pun. Dan yang kedua, kita harus memang ahli di dalam bidang ini. Agar ahli itu biar nggak ragu-ragu, jadi ntar pas hasilnya pun bisa semaksimal mungkin. SMKN 63 Jakarta telah menjadi pionir pendidikan vokasi pertanian di ibu kota dengan fasilitas yang lengkap dan kurikulum berbasis industri. Kami mencetak lulusan kompeten yang siap menjawab tantangan agribisnis modern. Di era modern ini, segala sesuatu berkembang dengan cepat. Salah satunya ilmu teknik kultur jaringan yang berkontribusi besar bagi ilmu pertanian di Indonesia, bahkan di dunia. Berharap ke depannya, teknik kultur jaringan ini dapat bermanfaat lebih besar untuk bidang ilmu pertanian, dan khususnya untuk generasi-generasi muda di Indonesia yang akan datang. Saya, Muhammad Bagus Prasetyo, pamit undur diri. Pertanian yang tidak biasa.